Anjingmu menatapmu sekarang. Mungkin dari sudut ruangan. Mungkin dari atas sofa. Mungkin tepat di depan mukamu dengan mata yang tidak berkedip. Dan kamu pasti pernah bertanya-tanya, apa yang dia pikirkan? Kebanyakan orang berasumsi jawabannya sederhana. Hewan tidak berpikir tentang kita. Mereka hanya bereaksi. Lapar, takut, nyaman, itu saja. Insting dasar. Tidak ada yang lebih dalam dari itu. Tapi asumsi itu salah. Dan jawaban yang sebenarnya jauh lebih menggelisahkan dari yang kamu bayangkan. Mari mulai dari eksperimen yang mengubah segalanya. Pada 2015, sekelompok ilmuwan di Jepang melakukan sesuatu yang terdengar sangat sederhana. Mereka membiarkan anjing memilih antara dua orang asing. Satu orang membantu pemilik anjing membuka toples yang sudah dibuka, satu orang lagi menolak membantu, berdiri diam, mengabaikan permintaan. Setelah itu, kedua orang asing menawarkan makanan kepada anjing. Hasilnya tidak ambigu. Anjing-anjing itu secara konsisten menghindari orang yang tadi menolak membantu pemilik mereka. Bukan karena orang itu berbuat sesuatu pada si anjing, tapi karena anjing itu menyaksikan perilaku sosial manusia dan membuat penilaian. Penelitian ini dipublikasikan di jurnal Animal Behavior. Dan ini bukan satu-satunya. Studi serupa di Universitas Kyoto menunjukkan bahwa anjing tidak hanya mengamati interaksi sosial manusia, mereka mengevaluasi karakter berdasarkan apa yang mereka lihat. Mereka lebih memilih orang yang kooperatif. Mereka menjauhi orang yang tidak jujur. Hewan tidak hanya melihat kamu, mereka menilai kamu. Tapi tunggu, itu baru satu bagiannya. Karena ada sesuatu yang lebih aneh dari sekedar penilaian sosial. Para ilmuwan selama puluhan tahun berdebat tentang satu pertanyaan. Apakah hewan benar-benar mengenal manusia sebagai sesuatu yang berbeda dari mereka? Atau kita hanya objek bergerak yang kebetulan memberi makan mereka? Jawabannya datang dari tempat yang tidak terduga. Lumba-lumba. Di Shark Bay, Australia, para peneliti dari Universitas Georgetown menghabiskan bertahun-tahun mengamati lumba-lumba hidung botol di alam liar. Mereka menemukan sesuatu yang tidak ada yang prediksi. Lumba-lumba mengenali individu manusia tertentu. Bukan hanya ada manusia di perahu, tapi manusia ini yang mereka ingat dari bulan lalu, yang pernah berinteraksi dengan mereka dengan cara tertentu, yang mereka pilih untuk didekati atau dihindari berdasarkan sejarah interaksi sebelumnya. Mereka menyimpan memori tentang kamu, secara spesifik, secara individual. Dan lumba-lumba bukan satu-satunya. Burung gagak, salah satu hewan dengan otak paling kompleks relatif terhadap ukuran tubuh mereka, diketahui mengingat wajah manusia selama bertahun-tahun. Penelitian dari Universitas Washington menunjukkan bahwa burung gagak yang pernah ditangkap oleh peneliti tertentu tidak hanya mengingat wajah peneliti itu. Mereka menyampaikan informasi itu kepada gagak lain di kelompok mereka. Jika kamu pernah berbuat buruk pada seekor gagak, kemungkinan besar satu lingkungan gagak di sekitar kamu sudah tahu. Tapi disinilah semuanya menjadi benar-benar tidak nyaman. Selama ini kita berasumsi bahwa manusia adalah pusat dari hubungan antara manusia dan hewan. Kita yang memilih. Kita yang melatih, kita yang menentukan dinamika. Tapi riset terbaru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Hewan tidak hanya bereaksi terhadap apa yang kamu lakukan. Mereka bereaksi terhadap siapa kamu sebenarnya. Pada 2019, sebuah studi dari Universitas Lincoln di Inggris meneliti bagaimana kuda merespons emosi manusia. Para peneliti menunjukkan foto wajah manusia yang marah dan yang bahagia kepada kuda-kuda yang tidak pernah melihat foto tersebut sebelumnya. Hasilnya mengguncang komunitas ilmiah. Kuda-kuda bereaksi berbeda terhadap dua ekspresi itu. Ketika melihat wajah marah, detak jantung mereka meningkat. Mereka memalingkan kepala ke kiri. Sebuah respons yang di dunia hewan dikaitkan dengan pemrosesan ancaman di belahan otak kanan. Mereka tidak hanya membaca ekspresi wajahmu, mereka mengalami respons fisiologis terhadap emosimu. Dan ini bukan hanya kuda. Penelitian pada anjing menunjukkan hal yang hampir identik. Ketika pemilik mereka cemas, anjing mendeteksi perubahan kimiawi dalam keringat manusia, jauh sebelum manusia itu sadar sendiri bahwa mereka sedang cemas. Sebuah studi di Queen's University Belfast dipublikasikan tahun 2022, mengkonfirmasi bahwa anjing dapat mencium stres manusia dengan akurasi hingga 93,75%. Kamu tidak bisa berbohong kepada anjingmu. Bahkan ketika kamu senyum dan pura-pura baik-baik saja, tubuhmu sudah bicara duluan. Lalu apa yang benar-benar ada di balik tatapan itu? Inilah pertanyaan yang paling sulit dijawab oleh ilmu pengetahuan. Karena mengetahui bahwa hewan memproses informasi tentang kita, belum menjawab pertanyaan yang sesungguhnya. Apakah mereka merasakan sesuatu tentang kita?
Pada 2021, sebuah makalah revolusioner diterbitkan di jurnal Neuroscience dan Biobehavioral Reviews. Lebih dari 40 ilmuwan saraf dari seluruh dunia menandatangani apa yang mereka sebut sebagai New York Declaration on Animal Consciousness. Intinya satu kalimat, ada bukti ilmiah yang cukup untuk menyimpulkan bahwa sebagian besar hewan, termasuk semua vertebrata dan banyak invertebrata, memiliki pengalaman subjektif. Pengalaman subjektif artinya ada sesuatu yang terasa seperti sesuatu bagi mereka. Ada sesuatu di dalam. Jika ini benar, maka pertanyaannya bukan lagi apakah hewan bisa merasakan sesuatu tentang kamu. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka rasakan? Dan jawabannya, berdasarkan semua data yang ada, mungkin adalah ini. Mereka merasakan hal yang kamu tidak duga. Bukan rasa sayang yang sederhana dan tidak bersyarat seperti yang sering kita romantisasi, tapi sesuatu yang jauh lebih bernuansa, jauh lebih jujur. Anjingmu tahu kapan kamu sedang berbohong tentang suasana hatimu. Kudamu merasakan kapan kamu takut, bahkan sebelum kamu akui pada dirimu sendiri. Burung gagak di taman yang kamu lewati setiap pagi mungkin sudah punya reputasi kamu di antara mereka. Dan ada satu temuan terakhir yang mungkin paling mengubah cara kamu melihat hewan selamanya. Peneliti dari Universitas Emory menggunakan fMRI untuk memindai otak anjing yang sadar tanpa pengaruh obat, menemukan sesuatu yang sederhana tapi luar biasa. Ketika anjing mencium aroma pemiliknya, bukan makanan, bukan anjing lain, hanya aroma orang yang mereka kenal, bagian otak yang aktif adalah caudate nucleus. Caudate nucleus adalah pusat reward di otak, bagian yang aktif ketika ada antisipasi terhadap sesuatu yang menyenangkan. Aroma kamu mengaktifkan sistem reward di otak anjingmu, bukan karena makanan, bukan karena kondisi, tapi karena kamu. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apa yang sebenarnya dipikirkan hewan tentang manusia? Mereka menilai karakter kamu berdasarkan bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bukan hanya bagaimana kamu memperlakukan mereka. Mereka menyimpan memori tentang kamu, secara spesifik dan individual, selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mereka membaca emosimu lebih akurat dari kebanyakan manusia yang kamu kenal. Dan sebagian dari mereka, yang paling dekat denganmu, mengalami sesuatu yang mirip dengan antisipasi kebahagiaan setiap kali mereka mendeteksi kehadiranmu. Kita menghabiskan ribuan tahun bertanya, apakah hewan cukup cerdas untuk memahami kita? Pertanyaan yang lebih tepat mungkin adalah sebaliknya. Apakah kita cukup jujur untuk mengakui bahwa mereka sudah memahami kita? Jauh lebih baik dari yang kita kira sejak lama. Karena sementara kamu bertanya-tanya apa yang ada di balik mata itu, mereka sudah selesai mengevaluasi jawabannya sejak pertama kali mereka melihatmu.